Pak. Bapak di Bekasi tega memperkosa dua anak kandungnya selama bertahun-tahun. Bejat, kelakuan pria berinisial Edi Hartono, asal Bekasi, Jawa Barat, tega memperkosa kedua anak kandungnya selama bertahun-tahun. Peristiwa memilukan tersebut diduga terjadi di kediamannya yang berlokasi di daerah Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, saat konferensi pers pada Selasa 8 April 2025 mengungkapkan bahwa dugaan tindakan kekerasan seksual ini telah berlangsung dalam kurun waktu bertahun-tahun. Pertama berkaitan dengan peristiwa pencabulan terhadap anak kandung. Jadi mendasari pada laporan polisi nomor LPB 1289 tanggal 3 April, jadi atas nama pelapor ibu kandung, perkara tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Pasal yang kita sangkakan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka inisial EH alias BB. Ini pekerjaan yang bersangkutan adalah kuli bangunan. Tersangka adalah daripada ayah kandung korban. Korban kedua, yang pertama inisial ER, usia 20 tahun, yang bersangkutan menjadi korban persetubuhan atau pencabulan sejak tahun 2016 sampai dengan 2025, kurang lebih 10 tahun. Korban yang kedua adalah adik daripada korban yang pertama, usia 13 tahun, korban inisial SNH. Korban dijabuli sejak tahun 2023, berarti sejak usia 10 tahun. Waktu dari kejadian terakhir 28 Maret 2025. Tempat kejadian Jalan Rengas, Bandung, Gang Putri, Indung, Kampung Geger, RT 02 RW 02, Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Barang bukti: baju warna ungu polos, 2 celana panjang warna orange polos, celana dalam warna ungu polos, dan BH pink polos milik korban. Jadi kronologisnya seperti ini. Pelapor menerangkan bahwa awalnya korban bercerita kepada pelapor bahwa tersangka telah menyetubuhi korban dengan cara saat korban pulang sekolah di rumah dan tidak ada siapa-siapa, tersangka mengajak atau memaksa bersetubuh dengan korban. Korban menolak, tapi tersangka mengancam korban apabila tidak memenuhi keinginan tersangka, korban tidak akan dinafkahi dan diusir dari rumah. Karena takut korban memenuhi sehingga bersetubuh dengan tersangka, dan tersangka menyetubuhi korban berulang kali sejak tahun 2016 dan korban yang kedua sejak tahun 2023 sampai dengan 2025. Pelaku melakukan perbuatan dalam 1 minggu bisa 1 kali dengan korban yang berbeda. Jadi antara korban pertama dengan korban kedua
hampir tiap minggu tersangka melaksanakan persetubuhan ataupun memaksa korban untuk berbuat cabul. Modus operandinya bahwa tersangka merupakan ayah kandung korban. Tersangka menyetubui 2 orang anak kandungnya yang berinisial ER dan SNH yang masih di bawah umur. Kemudian selain tersangka mengancam korban dengan tadi ingin mengusir, tidak akan menafkahi, pelaku juga memberikan uang kepada korban untuk tutup mulut sebesar Rp50.000. Tersangka juga melakukan pengancaman terhadap 2 orang korban dengan jangan bilang siapa-siapa, kalau sampai bilang jangan anggap sebagai ayah dan tidak akan diberikan nafkah lagi, uang lagi, dan akan diusir dari rumah milik tersangka. Hasil pendalaman terhadap perkara, penyidik menetapkan 1 orang tersangka inisial EH tadi yang merupakan ayah kandung korban. Jadi tersangka melaksanakan persetubuhan atau pencabulan terhadap korban yang pertama. Saat ini korban sudah umur 20 tahun sejak 2016. Kita bisa melihat bahwa sejak usia belia korban pertama dicabuli 20 tahun. 20 kurangi 9, ini sama pada saat usia korban umur 13 tahun. Tapi kalau adiknya malah lebih parah lagi, pada saat itu umur 10 tahun. Kamu tidak aneh ya. Makanya saya kaget juga, itu anak kandungmu dari dagingmu. Kepalanya dari atas, Pak. Apa? Dia menyesal katanya. Ada rasa nyesel, Pak? Iya, nyesel banget. Tapi nyandu. Itu kepikiran kan nanti balik lagi keluarga gimana ceritanya itu? Udah sehat ya. Ada kata-kata Pak buat anak, Pak? Buat anak, istri sama mertua. Sama mertua saya dua-duanya udah nggak ada. Buat istri sama anak saya minta maaf sebelumnya. Saya benar-benar menyesal banget. Atas perbuatannya, tersangka Edi Hartono dijerat dengan pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016-2002. Dari Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Firmansyah, wartawanbacain.com melaporkan.